Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat terus belajar. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Mantap. Sebelum kita lanjutkan ke pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu Ibu absenkan Ibu semua ya. Siapa yang Bu panggil namanya? Bilang hadir ya. Atika, Aziza, Asifa, Fahri, Kehan, Faiz, Nurfadila, Intan, Rahma, Mutia, iya, Andini, Evin, Indo, Eza, semua alhamdulillah. Sekarang sebelum kita lanjutkan kepada pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu untuk mengingatkan anak-anak ibu semua, pelajaran kita minggu yang lalu apa anak ibu? Berbagai pekerjaan di sekitar kita. Iya, itu kegiatan ekonomi dan macam-macam pekerjaan yang ada di sekitar kita. Apa saja pekerjaan yang ada di sekitar kita? Ya, polisi, apa lagi? Hah? Ya, dokter. Ya, tentara. Ya, guru. Apa lagi? Restoran.
berdasarkan pendapat pribadi dengan terperinci. Yang kedua, setelah menonton dan membaca teks tentang dongeng Tupai dan Ikan Gabus, siswa mampu menyajikan penilaian komentar tentang pesan moral berdasarkan pendapat pribadi dengan percaya diri. Yang ketiga, dengan menonton dan membaca teks tentang Tupai dan Ikan Gabus, siswa mampu membedakan sikap yang baik dan yang tidak baik terkait dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan tepat. Yang keempat, setelah menonton dan membaca teks tentang Tupai dan Ikan Gabus, siswa menyajikan hasil analisa tentang sikap baik dan yang tidak baik terkait dengan nilai-nilai Pancasila yang benar. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita menonton, terlebih dahulu kita briefing terlebih dahulu. Silakan anak-anak itu berdiri. Kita akan bahas briefing dahulu. Perhatikan yang ada di apa ya? Gambar depan ya. Kita briefingnya menurut gambar yang ada di layar ya. Kita lagi semangat lagi. Baiklah sekarang anak-anak silakan menonton video yaitu cerita tentang Tupai dan Ikan Gabus. Silakan kalian amati nanti ya apa cerita daripada Tupai dan Ikan Gabus. Selamat menonton. Kisah Tupai dan Ikan Gabus. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, Tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji. Selesai nonton anak-anak Ibu. Apa yang dapat pelajaran diambil dari cerita Tupai dan Ikan Gabus itu? Saling tolong menolong lagi. Ya, rela berkorban. Lagi. Menolong teman. Tidak pandang bulu ya, tidak pandang suku. Ya itulah kisah yang dapat kita ambil dari cerita Tupai dan Ikan Gabus tadi, yang mana kalau kita bawa dalam
pelajari, yaitu kita harus tolong menolong sama manusia. Tidak pandang bulu, tidak pandang suku, tidak pandang agama. Semua kita sama. Sebelum kita lanjutkan, kita akan Ibu akan membagi kelompok, ya, kelompok diskusinya. Kelompok 1 yaitu kelompok Faiz, kelompok 2 yaitu kelompok Mutia, kelompok 3 kelompok Aziza, ya. Anak-anak Ibu semua sudah tahu kelompoknya kan? Nah, sekarang sambil kalian diskusi, dibagikan SKPD-nya. Atau lembar kerjanya. Nanti silakan isi, ya. Silakan isi. Diskusikan dulu. Setelah itu kalian isi di SKPD-nya, ya. Nah, silakan diskusi. Silakan isi SKPD-nya, ya, kemudian didiskusikan sama-sama. Ya, diskusikan per kelompoknya. Ya. Nomor kami 5. Tadi mana, Bu? Ini mana? Di sini, ya. Iya. Udah selesai diskusinya, anak Ibu? Kalau udah, kita akan presentasikan kembali hasil diskusi anak Ibu, ya. Sekarang Ibu panggil dulu dari kemarin kelompok 1, ya. Sekarang Ibu panggil dari kelompok 2 dulu. Coba maju. Cepat. Satu, tiga, dua, satu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin membacakan hasil diskusi kami. Tulisan pesan moral dari cerita tupai dan ikan gabus pada kolom di bawah ini. Pesan moral, tupai telah menyembuhkan ikan gabus dengan mencari obatnya dan dia berusaha melawan ikan hiu dan berhasil mengambil obat sahabatnya. Apakah pada cerita tupai dan ikan gabus kamu dapat menemukan sikap yang baik dan sikap tidak baik? Tulislah pada kolom ini. Sikap baik, mereka saling menolong. Tupai memiliki sifat tidak berselasa. Sikap tidak baik, tupai memburu ikan hiu. Apakah kamu sering menemukan sikap yang baik dan tidak baik? Baik di lingkungan sekolahmu, tulislah pada diagram contoh 1, membuang sampah pada tempatnya, mengucapkan salam ketika masuk kelas. Tidak merugikan orang lain, 2, tidak mudah emosi dan berpikir positif. Bukan contoh 1, membuang sampah sembarangan, 2, mengejek teman dan mendidik teman. Kesimpulan, sikap yang baik adalah sikap yang tidak merugikan orang lain, tidak mudah marah dan berpikir positif. Amati lingkungan sekitarmu. Dan analisa apa saja sikap yang baik dan tidak baik yang
sebelum belajar. Sila pertama, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjemput teman yang sayang bersama yang sedang sakit. Sila kedua, persatuan Indonesia, gotong royong dan kejabat budi. Sila ketiga, rakyat yang dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam musyawarah dan perwakilan, musyawarah dan mufakat. Sila keempat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, saling menghargai sesama teman. Sila kelima. Sudah selesai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk kelompok yang semangat sedikit. Koyo, semangat nggak koyo? Karena kelompok 2 tadi dah, sekarang dipanggil kelompok 1. Silakan kelompok 1. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Tuliskan pesan moral dari cerita tupai dan ikan gabus pada kolom di bawah ini. Pesan moral: rela berkorban demi sahabat dan tidak putus asa. Apakah pada cerita tupai dan ikan gabus kamu dapat menemukan sikap yang baik dan sikap tidak baik? Tuliskan pada kolom ini. Sikap baik mereka saling tolong menolong. 2. Tupai memiliki sifat tidak putus asa. Apakah kamu sering menemukan sikap yang baik dan tidak baik di lingkungan sekolah? Tuliskan pada diagram berikut. Contoh 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Mengucapkan salam ketika masuk kelas. Ciri-ciri: 1. Tidak merugikan orang lain. 2. Tidak mudah emosi dan berpikir positif. Bukan contoh 1. Membuang sampah sembarangan. 2. Menjadi teman dan memiliki teman. Kesimpulan: sikap yang baik adalah sikap yang tidak baik, merugikan orang lain, tidak memudahkan amati lingkungan di sekitarmu dan analisa apa saja sikap yang baik dan tidak baik yang berkaitan dengan Pancasila. Contoh sikap: berdoa sebelum belajar. Sila pertama, menjenguk teman yang sakit. Sila kedua, gotong royong dan kerja bakti. Sila ketiga, bermusyawarah dan mufakat. Sila keempat, saling menghargai sesama teman. Sila kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus. Panggil dari kelompok 3. Silakan Misan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi kami. Apakah pada cerita tupai dan ikan gabus kamu dapat menemukan sikap yang baik dan tidak baik? Tulislah pada kolom ini. Sikap baik: 1. Mereka saling tolong menolong. 2. Tupai memiliki sifat tidak putus asa. Sikap tidak baik: 1. Tupai membunuh ikan hiu. Apakah kamu sering menemukan sikap yang baik dan tidak baik di lingkungan ekonomi? Tuliskan pada diagram berikut. Contoh 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Mengucapkan
Ciri-ciri 1, tidak merugikan orang lain. 2, tidak mudah emosi dan berpikir sikap baik. Bukan contoh 1, membuang sampah sembarangan. 2, mengikuti tradisi di zaman. Kesimpulan sikap yang baik dan sikap yang tidak merugikan orang lain. 3, mudah marah dan berpikir positif. Amatilah lingkungan di sekitarmu dan analisa apa saja sikap yang baik dan tidak baik yang berkaitan dengan Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerajaan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sebelum belajar sila pertama pinjam Orang sakit. temannya yang sakit. Sila kedua gotong royong dan bekerja bakti. Sila ketiga musyawarah dan mufakat. Sila keempat saling menghargai sesama teman. Sila kelima Itulah diskusi kami. itulah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya anak-anak itu tadi udah diskusi, kemudian udah disampaikan hasil diskusinya tadi. Kemudian ada nggak anak-anak ibu yang menanggapi atau mengasih saran dari kelompok 1, 2, atau 3? Tidak ada. Baiklah. Sekarang ibu akan refleksi anak-anak ibu semua. Bagaimana perasaan anak ibu belajar hari ini? Senang. Alhamdulillah. Apa pelajaran yang dapat kita petik hari ini? Saling menolong. Saling menolong. Apa lagi? Rela berkorban. Ya, adalah berkorban. Bagus. Apa lagi? Hah? Nggak tahu? Lupa. Ya, itulah tadi kesimpulan pelajaran
akan mengevaluasi perjalanan anak Ibu hari ini sampai di mana kemampuan anak Ibu, tanggapannya atau nilainya, ya. Jadi Ibu akan evaluasi dulu, akan Ibu bagikan soal. Silakan anak-anak Ibu isi nanti. Ya, setelah diisi, dikumpulkan ke depan. Nanti akan Ibu periksa di rumah ya. Besoknya akan Ibu bagi-bagi lagi ya hasilnya. Kelompok, tidak sendiri-sendiri. Langsung dijawab ya. Iya. Ya. Ini dibaca ceritanya dulu ya. Ini siapa ceritanya? Kalau di sini ya, aku ceritanya. Paham? Dapat dibaca di sini. Ya. Sudah selesai nak? Sudah Bu. Sudah baiklah. Sekarang Ibu kumpulkan ya hasil laporannya. Dan sebelum kita akhiri pembelajaran kita sudah selesai namanya Ibu semua? Taruh aja di meja ya, biar yang ambil. Baik anak-anak Ibu semua, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita tempo konsentrasi. Sekali lagi, tempo konsentrasi. Mantap. Dan sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Nah, anak Ibu silakan tegak semuanya. Nah, udah Ibu ke angka 3. Anak-anak mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi, saya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Dan sudah persilakan duduk kembali. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Dan itu akhiri dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hati-hati ya.